Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat irodah inayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di Aspas Channel. Saya doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah, dijauhkan dari segala musibah, dan semoga Allah mengaruniakan rezeki yang halal, berlimpah dan barokah. Dan pada saatnya wafat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Adapun tema hari ini adalah pemberian dan penolakan. Ketika kita diberi pinjaman atau direstui saat melamar, bagaimanakah wujud kegembiraan kita terhadap orang yang memberi tersebut? Apakah menjadi sangat baik sampai bersedia melakukan apapun dan berlebihan kepadanya? Namun bagaimana sebaliknya? Jika pengajuan pinjaman atau lamaran kerja kita ditolak, apakah kita akan kecewa, sakit hati, marah, bahkan dendam? Apabila jawabannya iya, itu menandakan kalau kita masih kekanak-kanakan dalam ketauhidan. Kita masih menganggap makhluk sebagai penentu. Padahal setiap pemberian dan penolakan adalah Allah yang menggerakkan. Apabila engkau diberi merasa gembira karena pemberian, dan jika ditolak merasa sedih karena penolakan, maka ketahuilah yang demikian itu masih ada tanda-tanda dari sifat kekanak-kanakan padamu dan belum bersungguh-sungguh dalam sifat kehambaanmu kepada Allah. Al-Hikam nomor 158. Jadi kalau kita diberi sesuatu, gembiralah karena yakin pemberi itu dari Allah. Adanya pemberian sepatutnya membuat kita semakin yakin bahwa Allah adalah zat yang maha menggerakkan. Maka hanya kepada Allah lah kita memohon dan berharap. Kalau kita hanya gembira berharap pemberian dari orang yang memberi, berarti kita masih berharap kepada makhluk. Hal inilah yang akan membuat kita kecewa, sakit hati, dan dendam ketika tidak diberi. Allah yang menggerakkan suatu sehingga lahirlah pemberian dan penolakan. Dialah yang menggenggam dan membolak-balikan hati semua manusia. Lalu misalnya, mengapa Allah menggerakkan seseorang untuk menolak meminjam kita uang? Boleh jadi Allah tidak ingin menambahkan beban utang kepada kita, atau Dia ingin memberi rezeki di tempat lain. Dialah yang maha tahu segalanya. Jangan bersandar kepada makhluk karena hanya Allah yang kuasa menentukan. Apapun yang terjadi hanya terjadi dengan izin Allah. Bersyukur dan ucapkan alhamdulillah baik ketika memperoleh pemberian maupun saat mendapat penolakan. Sebab keduanya merupakan perbuatan Allah dan bisa jadi merupakan jalan untuk mendekat kepada Allah. Maka terhadap orang yang menolak memberi, kita tidak usah kecewa dan dendam. Begitu juga kepada orang yang memberi, kita tidak perlu berlebihan. Misalkan ketika lamaran diterima, tidak perlu sampai sujud mencium kaki calon mertua. Sebab diterimanya lamaran masih belum tentu jodoh kalau lamaran pernikahan. Siapa tahu sehari sebelum akan nikah digelar, kita atau calon pasangan meninggal dunia. Pemirsa, kita selayaknya menerima pemberian dan penolakan dengan satu keyakinan bahwa Allah adalah zat yang menggerakkan dan menentukan. Termasuk saat diberi sehat dan sakit, kita bisa mengucap hamdalah. Diberi pujian tidak menjadi larut, dan ujub diberi hinaan tetap tenang. Kemudian
perdalamlah penghambaan kita kepada Allah dan segera tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Ingat, kita harus selalu siap dengan yang cocok maupun yang tidak cocok dengan keinginan. Sesungguhnya dengan kemahasempurnaan ilmu Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, hambanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.